Izin Jenderal, Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. Undang-undang dan peraturan disusun seolah hanya berdasarkan pesanan atau sekedar spekulasi. Izin Jenderal, Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. Undang-undang dan peraturan disusun seolah hanya berdasarkan pesanan atau sekedar spekulasi. Izin Jenderal, Indonesia kini sedang menjijikan dan busuk ini mulai bekerja dari sekarang. Buktikan 7 hari dari sekarang, mampukah kalian bertanggung jawab, pantaskah kalian digaji dari duit masyarakat? Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara. Terusnya, kalian semua merasa malu dengan apa yang terjadi di situasi Indonesia saat ini. Akan kita perjelas apa tuntutan kita. Kita mau kalian bertanggung jawab dan bertingkah sesuai dengan apa yang kalian janjikan. Kali ini, kalian tidak bisa lari dan tidak bisa berkilah lagi. Karena aspirasinya sudah sangat jelas dari masyarakat. Pada sebelum 5 September, pukul 23.59, ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian. Kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga, sebelum 5 September, tengah malam. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat, Ahmad Syaroni, Deddy Sitorus, Bambang Pacul, dan yang lain-lain itu yang berjoget-joget di parlemen. Mereka yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel untuk merepresentasikan kita, apalagi membuat kebijakan-kebijakan. Kita minta KPK, pahlawan kita, untuk segera cek seluruh harta dan aset mereka. Apakah itu didapat dari uang yang benar-benar legal atau ada permainan-permainan dari harta-harta tersebut. Crazy rich itu tidak mungkin bisa sekaya itu tanpa melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. 3. Bebaskan pihak-pihak yang kalian tahan karena menyampaikan aspirasinya. Jangan salahkan semua terhadap masyarakat. Kalian juga harus bisa refleksi kenapa masyarakat bisa sampai semarah itu. Karena kalian selama ini sudah benar-benar tuli dan mati empati terhadap aspirasi dari masyarakat. Saat kita mau mendatangi rumah kita sendiri yang kita bayar dan kita bangun dengan hasil keringat sendiri, kita dipertemukan dan dihajar dengan aparat-aparat dan segala peralatan yang dibeli dari hasil pajak rakyat. Bebaskan mereka semua. Mereka hanya mau melakukan aspirasi. 4. Reformasi DPR. Kalau memang kalian tidak mau DPR dibubarkan, maka reformasi habis-habisan bagaimana cara kalian bekerja. 1. Audit secara transparan. Apa isi dari anggaran 9,6 triliun per tahun di tahun ini dan tahun depan? Apa itu? Setiap sennya kita mau tahu dengan jelas. Dan setelahnya, setelah 7 hari, kita mau kalian laporkan penyerapan anggarannya setidaknya setiap bulan kepada rakyat. Kita mau tahu apakah investasi kita itu benar-benar membuktikan dan memberikan kesejahteraan, atau ini semua hanya investasi bodong untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. 2. Rampingkan segala anggaran. Tidak ada tunjangan-tunjangan ini, itu, tunjangan beras, dan lain sebagainya. Dan rampingkan jumlah anggota DPR. Bersihkan DPR dari pengkhianat-pengkhianat rakyat. Pengkhianat-pengkhianat bosnya sendiri. Potong semua anggaran yang tidak urgent untuk kesejahteraan masyarakat. Rapat-rapat, kunjungan kerja ke luar negeri, atwal, dan semua itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Hentikan budaya gila hormat, karena kalian semua adalah karyawan. Bertingkahlah seperti karyawan. 3. Tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR ataupun anggota BUMN. Tidak ada lagi penghargaan terhadap pengkhianat bangsa yang merampok kekayaan rakyat. 4. Hapuskan semua perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan antara rakyat dan parlemen, yang membuat parlemen mati empatinya dan tidak mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Contohnya, bayar pajak tidak boleh lagi ditanggung oleh APBN, harus ditanggung oleh individu. Kita tidak mau lagi melihat ada pengawalan khusus terhadap anggota parlemen. Mereka harus bertingkah layaknya masyarakat. Semua hidup kita urgent, apalagi kita yang bayarin gaji kalian dan infrastruktur dan operasional keberlangsungannya negara ini. Kita yang lebih penting dibanding kalian. Transportasi, tidak ada tunjangan mobil, cukup tunjangan untuk naik transportasi umum. 4. Hapuskan pensiunan seumur hidup bagi para anggota-anggota DPR yang masa kerjanya hanya 1 periode. Kita tidak mau lagi membayari mereka sampai akhir hayat kalau memang mereka tidak mau mengabdi dengan tulus kepada masyarakat. Kedepannya, kita mau
KPK atau BPK untuk meninjau dan memeriksa harta dari segala anggota DPR, dan kita mau transparansi yang besar-besaran. Semua rapat-rapat diskusi kita mau itu ditunjukkan live secara online ke rakyat. Bahkan kalau bisa, rakyat harus selalu boleh masuk ke gedung DPR untuk mendengarkan dan melihat apa yang karyawannya sedang lakukan. Kelima, tunjangan gaji dan tunjangan-tunjangan yang lain, total take home pay, total yang bisa kalian bawa pulang, tidak boleh melebihi 5 kali upah minimum UMR nasional dari masyarakat. Harus jelas kemana setiap anggaran-anggaran ini, dan kita mau jelas berapa yang diterima. Tidak boleh lagi ada kesimpang siuran yang berkata ada yang menerima segini, segitu, dan lain sebagainya. Harus jelas berapa yang diterima sebagai take home pay, kita harus tahu itu. Keenam, tetapkan KPI, Key Performance Indicator, yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Berapa RUU yang harus kalian sahkan, berapa RUU prioritas, dan lain sebagainya, harus dengan aturan yang jelas. Kedepannya, evaluasi dan pecat anggota-anggota yang tidak bisa bekerja dengan benar, yang tidak datang saat-saat rapat, yang tidak bisa menghasilkan RUU yang diminta oleh rakyat. Laporkan semua progress, achievement, challenges secara berkala kepada rakyat. Kita berhak tahu apa yang terjadi di dalam ruang DPR. 7. Audit secara menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas. Kalian bisa tahu apa yang kira-kira mau diambil untuk ini, tapi BUMN kita rugi puluhan triliun setiap tahun, satu BUMN. Saat banyak BUMN-nya berapa ratus triliun yang dirugikan oleh BUMN ini. Benar-benar tidak capable dalam memanage usaha badan milik negara. Karena komisarisnya hanyalah untuk tukar-tukaran kursi, negosiasi, kekuasaan dari partai politik, tapi bukan diisi oleh orang-orang yang kredibel di bidangnya. 8. Batalkan rencana kenaikan pajak yang sudah sangat memberatkan masyarakat, termasuk rencana kenaikan BPJS kepada masyarakat. Berhenti mencekik dan memeras kita, saatnya kalian bekerja. 9. Adili pembunuh pahlawan kita, Afan, seberat-beratnya. Aparat harus tahu konsekuensi apabila mereka menggunakan power di jalan yang salah. Negara harus menanggung dampak dari semua ini, karena semua ini terjadi karena kegagalan kalian menanggung keluarga dari Afan. Lengserkan Kapolri. Kapolri telah gagal memberikan komando untuk melindungi masyarakat. 10. Berikan standar gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa kita, guru-guru di Indonesia, termasuk juga nakes-nakes di Indonesia. 11. Reformasi kinerja kepolisian habis-habisan. Mereka harus profesional, berpihak dan berempati kepada rakyat, punya kemampuan emosi yang baik, sehingga tidak menyalahgunakan senjata sebesar itu yang mereka punya. Mereka di sini untuk melindungi rakyat, bukan untuk membela kepentingan penguasa. Saat kasus-kasus terjadi, banyak banget yang loyo, lama, dan lain sebagainya. Tapi saat itu tentang demonstrasi, betapa canggih alat-alat yang kalian punya. Betapa banyak amunisi yang kalian punya untuk ditembakkan kepada masyarakat yang membayar gaji mereka setiap hari. Reformasi ini semua. Aspirasi sudah sangat jelas. Kalian punya 7 hari untuk bisa mewujudkan ini, kalau memang kalian pantas memegang kedaulatan rakyat. Kita akan buktikan bersama-sama apakah kalian mampu dan benar-benar capable dalam melakukan ini, atau benar apa yang memang kita inginkan untuk membubarkan DPR. DPR tidak harus bubar kalau kalian benar-benar bisa bertanggung jawab dengan kekuasaan kalian dan menampung aspirasi rakyat. Jangan sampai ada lagi darah-darah dari pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang bercerceran di jalan. Jangan sampai ada lagi intimidasi-intimidasi untuk orang tidak bersuara di negaranya sendiri. Hentikan segala intrik-intrik politik yang menjijikan dan busuk ini. Mulai bekerja dari sekarang. Buktikan 7 hari dari sekarang, mampukah kalian bertanggung jawab, pantaskah kalian digaji dari duit masyarakat. Ini sama dengan jenderal yang mengabdi 30-40 tahun. Itu sama. Pensiunnya itu antara 2 sampai 4,3 juta itu. Jadi ini kan luar biasa bejatnya sebenarnya. Dalam 5 tahun bertugas udah gitu, mereka dapat pensiun seumur hidup. Kalau dia di umur 40 sudah tidak lagi di DPR, berarti kalau dia sampai umur 60 tahun, 70 tahun, 30 tahun kita ngasih makan bangke itu. Ini harus direformasi saya pikir. Jadi bukan sekedar 230 juta, itu kecil banget. Jadi harus gitu. Cuma memang kan di anggaran-anggaran APBN itu tidak transparan juga. Saya tidak tahu Bu Sri Mulyani kenapa begitu memihak pada DPR. Karena seperti anggaran kemarin, anggaran kendaraan eselon 1 yang tiba-tiba naik dari 800 juta ke 900 juta. Katanya sedang ngirit efisiensi dan sebagainya. Karena kenapa sekarang jor-joran? Belum lagi Pak Prabowo nambah lagi 7 lembaga baru dan sebagainya. Ini antara statement dengan apa yang dilaksanakan ini kayak bumi sama langit. Jadi kayak ngomong kayak apa ya, anak-anak main apa, patok lele gitu kan, mencelat ke sana, mencelat kemari.
Kalian sendiri sebagai pemimpin kalau sudah tidak bermoral itu susah kita ngomongnya. Jadi harus hati-hati. Saya sampai sekarang masih salut dan saya menghormati Bu Sri Mulyani. Tapi kalau kayak gini, Anda juga termasuk orang yang ikut salah di dalam itu, Bu. Jadi hati-hati. Profesionalitas Anda, integritas Anda bisa rusak gara-gara kondisi ini. Gitu ya. Yang berikutnya apalagi tentang anggota. Anggota DPD itu ada 132 orang, itu juga 10 miliar 1 tahun. Itu juga nggak jelas juga entah apa yang dikerjakan gitu. Jadi perwakilan daerah itu apa yang bisa dilakukan? Memang banyak yang harus direview, harus direformasi saya pikir. Ya, eh jadi sekarang ini kalau menurut saya karena begitu luar biasanya reaksi masyarakat, ya memang mereka menjadi musuh rakyat. Jadi wajar saja kalau itu mau diminta dibubarkan. Tapi tidak gampang karena mekanismenya tidak gampang, rekan-rekan sekalian ya. Iya, kita memang ngasih makan rayap sekarang ini. Rayap itu kan tahu, rayap itu kalau sama bangunan dia pasti merusak dinding, merusak plafon, merusak tiang dan sebagainya. Jadi DPRD ini sama dengan rayap itu. Jadi merusak pondasi bernegara kita. Mereka di situ korupsi semua itu gitu kan. Belum lagi yang lain-lain ya. Kita harus paham juga dari 580 anggota DPR itu 62% itu atau 360 orang itu pengusaha. Dari 360 orang itu 262 atau 73% itu mereka punya 1.000 perusahaan. Jadi satu orang rata-rata punya 4 perusahaan. Ya ini kan terjadi pasti konflik of interest pada saat mereka membuat undang-undang, peraturan, atau apa saja yang mereka buat yang kita harapkan dari legislatif itu. Ini tidak bisa dihindari karena mereka punya uang. Belum lagi kalau kita bicara kemiskinan rakyat kita yang 192 juta itu. Itu kan kalau pas pemilu ya dikasih duit 50.000 sampai 100.000 ya nyoblos gitu. Karena mereka kondisinya memang dalam kondisi yang tidak mencukupi gitu. Ini jadi dilema buat kita. Jadi jadi blunder juga gitu kan. Jadi selama mekanisme partai tidak dirubah, undang-undang pemilu tidak dirubah, ini akan terus ada. Jadi koruptor ini memang kita yang piara gitu. Karena yang rekrut itu kita gitu kan. Yang rekrut mereka itu kan rakyat gitu kan. Sekarang mereka jadi musuhnya kita gitu kan. Ini yang harus dicari way out-nya seperti apa gitu. Butuh waktu atau bagaimana saya tidak tahu lah ya. Reformasi apa yang mau dilakukan dari kawan-kawan yang sedang memikirkan ke sana itu. Tapi bagaimanapun harus ada action yang bisa merubah ini memang. Kalau tidak ya hancur memang. Karena sekarang sudah terasa kan gitu. Jadi saya pikir tentang DPR itu ya. Jadi berikutnya itu kita mengomentari tentang pemerintah. Jadi Pak Prabowo kemarin pada saat ada demo di seberang sana di DPR, Pak Prabowo juga di istana membagi-bagi 34 bintang Mahaputra dan sejenisnya itu gitu. Ini juga tidak wise menurut saya. Satu ya, bintang Mahaputra dan sejenisnya itu sejak dikeluarkan tahun 1959, itu jumlahnya sampai Pak Jokowi itu ada 278. Jadi 1 tahun itu dikeluarkan itu cuma 3,2 buah saja. Kemarin Pak Prabowo sudah mengeluarkan 34 dalam kurun waktu 8 bulan gitu. Jadi diobral sedemikian murah. Itu kalau kita baca ya, nilai dari satu bintang kehormatan itu, orang itu harus betul-betul luar biasa mengkontribusi terhadap negara ini. Contohnya seperti Jenderal Sudirman, Hos Cokro Aminoto, Natsir, dan sebagainya, pahlawan-pahlawan yang lain. Nah ini sekarang dibagikan sama AHY, Bahlil. Ini anak kemarin yang baru jabat jadi menteri beberapa bulan, udah gitu Pak Hasim. Hasim ini aja Pak Prabowo, cuma ngurusin binatang langka. Masa dapat bintang Mahaputra atau sejenisnya itu. Terus Haji Isam. Haji Isam ini juga nongol baru sebagai pengusaha Kalimantan, ya memang gebrakannya luar biasa. Tapi siapa yang nggak tahu latar belakang dia kan gitu. Ada tambang dan sebagainya, isu macam-macam lah waktu itu kan. Tapi itu urusan dia gitu. Jadi kalau kita bicara bintang Mahaputra sebenarnya ya dari Jatim itu ada Ali Marcos, ada Mas Pion. Kenapa tidak Sampurna yang dari tahun 1913, Gudang Garam, James Riyadi dan bapaknya, ya, Putra Sampurna dan sebagainya itu. Itu yang sudah puluhan tahun
menggerakkan ekonomi Indonesia. Karena mereka ini mengkontribusi besar terhadap pajak, terhadap tenaga kerja, dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo nggak bisa sembarangan seperti itu, gitu kan. Nanti Bapak diketawain orang. Sekarang ini Pak, saya sedih sebagai pendukung Bapak yang sudah setengah hati juga, gitu kan. Ini Bapak dimaki-maki orang di medsos ini Pak. Sudah begitu kasarnya mereka mengatakan apa kepada Presiden Republik Indonesia. Ini kan menurunkan harga diri Bapak, menurunkan image sebagai kepala negara yang dimaki-maki oleh rakyatnya. Ini kalau dibiarkan, ini tidak baik. Ini dipicu oleh perilaku Bapak sendiri. Karena Bapak nanti gebrak-gebrak meja, tapi actionnya nggak ada, ya kan? Mau berantas korupsi, ngurusin koruptor, gitu. Ya, bayangin kemarin itu ada Burhanuddin Abdullah menerima bintang Adi Prana. Loh, wong koruptor, jelas koruptor, orang tahu semua, pernah dihukum 5 tahun. Masa Bapak tidak sensitif seperti itu? Apa? Yang jelas-jelas itu orang ya tidak ada, ya bangkainya rakyat kok dikasih bintang itu kan. Luar biasa Bapak ini, gitu kan. Sensitif sedikit Pak Prabowo, Anda itu presiden tuh. Bukan tukang bakso, Pak Prabowo itu. Masa kelasnya diturunkan sendiri? Belum lagi kemarin apalagi, pidato soal apa? Pidatonya yang baik-baik saja lah saya lihat itu. Pidato soal MBG, udah mengcover 21 juta anak yang makan MBG. Bapak tahu dapurnya aja nggak sampai 2.000? Nggak masuk hitungannya Pak. 21 juta itu Bapak dilaporin kosong saja. Ya, itu kalau sekarang di cover dengan 2.000 dapur, itu sama dengan satu dapur 11.000 porsi. Mungkin itu masuk di akal. Belum lagi yang keracunan tiap hari masih jalan. Ini kan kemarin NTT keluar lagi. Mana lagi? Banyak Pak. Jadi yang kayak gitu Bapak tetap aja harus check and recheck. Bapak harus punya staf khusus untuk membaca laporan itu. Karena saya lihat Bapak tidak pintar tentang angka memang. Jadi sembarangan jadinya seperti itu. Apalagi pidato Bapak yang terbaru. Soal menterinya kasihan karena nggak pernah istirahat. Yang lalu Bapak bilang juga kasihan menterinya belum dapat mobil. Itu pidato presiden recehan itu Pak. Itu pidato ketua RT itu nggak kayak gitu kelasnya. Luar biasa Bapak ini. Jadi dia diolok-olok orang karena Bapak sendiri yang berperilaku seperti itu. Jadi yang berbobot sedikit gitu Pak. Pidato mengasih arahan terus actionnya jelas gitu kayak Puan dapat bintang Mahaputra, wong dia yang ganjel undang-undang perampasan aset koruptor kok Bapak kasih bintang Mahaputra. Ini kan menyakitkan kami sebagai rakyat Indonesia. Jadi hati-hati karena pilar program Bapak itu kalau mau mendapat kredit poin besar dari masyarakat itu undang-undang perampasan aset itu Pak digolkan duluan. Kalau tidak bisa ya buat Perpu. Karena ini harus bisa ngerem koruptor ini gitu. Kalau mau membasmi itu butuh waktu. Nggak, tapi ngerem saja bisa 50% kan sudah luar biasa gitu. Ya. Jadi apa? Taktik dulu lah baru strategi atau bagaimana. Masa Bapak nggak tahu tentang itu gitu. Ya. Jadi kami ini sedang memperhatikan Bapak karena pilar dari pemimpin itu cuma 3 saja sebenarnya Pak. Jujur, pinter, berani. Bapak jujur, saya pertanyakan juga kejujuran Bapak karena dari pidato ke satu ke action yang lain itu tidak sinkron. Pinter, Bapak mungkin ya bisa iya bisa tidak gitu. Kalau berani mungkin Bapak berani karena bekas Kopassus gitu. Kalau pinternya ini tidak maksimal Bapak sebagai presiden ya memang gawat kita. Ngitung 21 juta MBG saja Bapak bisa salah, apalagi yang lain-lain. Jadi memang kami harus mewaspadai itu semua karena di pasar ini tambah kisruh semua Pak. Tiap hari itu ada persoalan-persoalan baru yang makan energi masyarakat ini. Ya, itu sampai diaspora dari Denmark dari mana-mana bersuara begitu lantang itu. Dia prihatin tentang negara ini. Masa Bapak menjadi presiden ke-8 kualitasnya jadi seperti ini Indonesia? Nauzubillah min dzalik. Tapi ini masukan Pak Prabowo, Anda sebagai presiden, ingat loh, Bapak tuh presiden, ya. Ya, begitu saja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin Jenderal, Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. Undang-undang dan peraturan disusun seolah hanya berdasarkan pesanan atau sekedar spekulasi. Izin Jenderal, Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja.
undang-undang dan peraturan disusun seolah hanya berdasarkan pesanan atau sekedar spekulasi. Izin Jenderal, Indonesia kini sedang menjijikan dan busuk ini mulai bekerja dari sekarang. Buktikan 7 hari dari sekarang, mampukah kalian bertanggung jawab, pantaskah kalian digaji dari duit masyarakat? Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara. Terusnya, kalian semua merasa malu dengan apa yang terjadi di situasi Indonesia saat ini. Akan kita perjelas apa tuntutan kita. Kita mau kalian bertanggung jawab dan bertingkah sesuai dengan apa yang kalian janjikan. Kali ini, kalian tidak bisa lari dan tidak bisa berkilah lagi. Karena aspirasinya sudah sangat jelas dari masyarakat. Pada sebelum 5 September, pukul 23.59, ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian. Kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga, sebelum 5 September, tengah malam. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat, Ahmad Syaroni, Deddy Sitorus, Bambang Pacul, dan yang lain-lain itu yang berjoget-joget di parlemen. Mereka yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel untuk merepresentasikan kita, apalagi membuat kebijakan-kebijakan. Kita minta KPK, pahlawan kita, untuk segera cek seluruh harta dan aset mereka. Apakah itu didapat dari uang yang benar-benar legal atau ada permainan-permainan dari harta-harta tersebut. Crazy rich itu tidak mungkin bisa sekaya itu tanpa melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. 3. Bebaskan pihak-pihak yang kalian tahan karena menyampaikan aspirasinya. Jangan salahkan semua terhadap masyarakat. Kalian juga harus bisa refleksi kenapa masyarakat bisa sampai semarah itu. Karena kalian selama ini sudah benar-benar tuli dan mati empati terhadap aspirasi dari masyarakat. Saat kita mau mendatangi rumah kita sendiri yang kita bayar dan kita bangun dengan hasil keringat sendiri, kita dipertemukan dan dihajar dengan aparat-aparat dan segala peralatan yang dibeli dari hasil pajak rakyat. Bebaskan mereka semua. Mereka hanya mau melakukan aspirasi. 4. Reformasi DPR. Kalau memang kalian tidak mau DPR dibubarkan, maka reformasi habis-habisan bagaimana cara kalian bekerja. 1. Audit secara transparan. Apa isi dari anggaran 9,6 triliun per tahun di tahun ini dan tahun depan? Apa itu? Setiap sennya kita mau tahu dengan jelas. Dan setelahnya, setelah 7 hari, kita mau kalian laporkan penyerapan anggarannya setidaknya setiap bulan kepada rakyat. Kita mau tahu apakah investasi kita itu benar-benar membuktikan dan memberikan kesejahteraan, atau ini semua hanya investasi bodong untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. 2. Rampingkan segala anggaran. Tidak ada tunjangan-tunjangan ini, itu, tunjangan beras, dan lain sebagainya. Dan rampingkan jumlah anggota DPR. Bersihkan DPR dari pengkhianat-pengkhianat rakyat. Pengkhianat-pengkhianat bosnya sendiri. Potong semua anggaran yang tidak urgent untuk kesejahteraan masyarakat. Rapat-rapat, kunjungan kerja ke luar negeri, atwal, dan semua itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Hentikan budaya gila hormat, karena kalian semua adalah karyawan. Bertingkahlah seperti karyawan. 3. Tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR ataupun anggota BUMN. Tidak ada lagi penghargaan terhadap pengkhianat bangsa yang merampok kekayaan rakyat. 4. Hapuskan semua perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan antara rakyat dan parlemen, yang membuat parlemen mati empatinya dan tidak mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Contohnya, bayar pajak tidak boleh lagi ditanggung oleh APBN, harus ditanggung oleh individu. Kita tidak mau lagi melihat ada pengawalan khusus terhadap anggota parlemen. Mereka harus bertingkah layaknya masyarakat. Semua hidup kita urgent, apalagi kita yang bayarin gaji kalian dan infrastruktur dan operasional keberlangsungannya negara ini. Kita yang lebih penting dibanding kalian. Transportasi, tidak ada tunjangan mobil, cukup tunjangan untuk naik transportasi umum. 4. Hapuskan pensiunan seumur hidup bagi para anggota-anggota DPR yang masa kerjanya hanya 1 periode. Kita tidak mau lagi membayari mereka sampai akhir hayat kalau memang mereka tidak mau mengabdi dengan tulus kepada masyarakat. Kedepannya, kita mau KPK atau BPK untuk meninjau dan memeriksa harta dari segala anggota DPR, dan kita mau transparansi yang besar-besaran. Semua rapat-rapat diskusi kita mau itu ditunjukkan live secara online ke rakyat. Bahkan kalau bisa, rakyat harus selalu boleh masuk ke gedung DPR untuk mendengarkan dan melihat apa yang karyawannya sedang lakukan. 5. Tunjangan gaji dan tunjangan-tunjangan yang lain, total take home pay. Total yang bisa kalian bawa pulang tidak boleh melebihi 5 kali upah minimum
UMR nasional dari masyarakat. Harus jelas kemana setiap anggaran-anggaran ini, dan kita mau jelas berapa yang diterima. Tidak boleh lagi ada kesimpang siuran yang berkata ada yang menerima segini, segitu, dan lain sebagainya. Harus jelas berapa yang diterima sebagai take home pay, kita harus tahu itu. Keenam, tetapkan KPI, Key Performance Indicator, yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Berapa RUU yang harus kalian sahkan, berapa RUU prioritas, dan lain sebagainya, harus dengan aturan yang jelas. Kedepannya, evaluasi dan pecat anggota-anggota yang tidak bisa bekerja dengan benar, yang tidak datang saat-saat rapat, yang tidak bisa menghasilkan RUU yang diminta oleh rakyat. Laporkan semua progress, achievement, challenges secara berkala kepada rakyat. Kita berhak tahu apa yang terjadi di dalam ruang DPR. 7. Audit secara menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas. Kalian bisa tahu apa yang kira-kira mau diambil untuk ini, tapi BUMN kita rugi puluhan triliun setiap tahun. Satu BUMN. Saat banyak BUMN-nya berapa ratus triliun yang dirugikan oleh BUMN ini. Benar-benar tidak capable dalam memanage usaha badan milik negara. Karena komisarisnya hanyalah untuk tukar-tukaran kursi, negosiasi, kekuasaan dari partai politik, tapi bukan diisi oleh orang-orang yang kredibel di bidangnya. 8. Batalkan rencana kenaikan pajak yang sudah sangat memberatkan masyarakat, termasuk rencana kenaikan BPJS kepada masyarakat. Berhenti mencekik dan memeras kita, saatnya kalian bekerja. 9. Adili pembunuh pahlawan kita, Afan, seberat-beratnya. Aparat harus tahu konsekuensi apabila mereka menggunakan power di jalan yang salah. Negara harus menanggung dampak dari semua ini, karena semua ini terjadi karena kegagalan kalian menanggung keluarga dari Afan. Lengserkan Kapolri. Kapolri telah gagal memberikan komando untuk melindungi masyarakat. 10. Berikan standar gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa kita, guru-guru di Indonesia, termasuk juga nakes-nakes di Indonesia. 11. Reformasi kinerja kepolisian habis-habisan. Mereka harus profesional, berpihak dan berempati kepada rakyat, punya kemampuan emosi yang baik, sehingga tidak menyalahgunakan senjata sebesar itu yang mereka punya. Mereka di sini untuk melindungi rakyat, bukan untuk membela kepentingan penguasa. Saat kasus-kasus terjadi, banyak banget yang loyo, lama, dan lain sebagainya. Tapi saat itu tentang demonstrasi, betapa canggih alat-alat yang kalian punya. Betapa banyak amunisi yang kalian punya untuk ditembakkan kepada masyarakat yang membayar gaji mereka setiap hari. Reformasi ini semua. Aspirasi sudah sangat jelas. Kalian punya 7 hari untuk bisa mewujudkan ini kalau memang kalian pantas memegang kedaulatan rakyat. Kita akan buktikan bersama-sama apakah kalian mampu dan benar-benar capable dalam melakukan ini, atau benar apa yang memang kita inginkan untuk membubarkan DPR. DPR tidak harus bubar kalau kalian benar-benar bisa bertanggung jawab dengan kekuasaan kalian dan menampung aspirasi rakyat. Jangan sampai ada lagi darah-darah dari pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang bercerceran di jalan. Jangan sampai ada lagi intimidasi-intimidasi untuk orang tidak bersuara di negaranya sendiri. Hentikan segala intrik-intrik politik yang menjijikan dan busuk ini. Mulai bekerja dari sekarang. Buktikan 7 hari dari sekarang, mampukah kalian bertanggung jawab, pantaskah kalian digaji dari duit masyarakat. Ini sama dengan jenderal yang mengabdi 30-40 tahun. Itu sama. Pensiunnya itu antara 2 sampai 4,3 juta itu. Jadi ini kan luar biasa bejatnya sebenarnya. Dalam 5 tahun bertugas udah gitu, mereka dapat pensiun seumur hidup. Kalau dia di umur 40 sudah tidak lagi di DPR, berarti kalau dia sampai umur 60 tahun, 70 tahun, 30 tahun kita ngasih makan bangke itu. Ini yang harus direformasi saya pikir. Jadi bukan sekedar 230 juta, itu kecil banget. Jadi harus gitu. Cuma memang kan di anggaran-anggaran APBN itu tidak transparan juga. Saya tidak tahu Bu Sri Mulyani kenapa begitu memihak pada DPR. Karena seperti anggaran kemarin, anggaran kendaraan eselon 1 yang tiba-tiba naik dari 800 juta ke 900 juta. Katanya sedang ngirit efisiensi dan sebagainya. Karena kenapa sekarang jor-joran? Belum lagi Pak Prabowo nambah lagi 7 lembaga baru dan sebagainya. Ini antara statement dengan apa yang dilaksanakan ini kayak bumi sama langit. Jadi kayak ngomong kayak apa ya, anak-anak main apa, patok lele gitu kan, mencelat ke sana, mencelat kemari. Kalian sendiri sebagai pemimpin kalau sudah tidak bermoral itu susah kita ngomongnya. Jadi harus hati-hati. Saya sampai sekarang masih salut dan saya menghormati Bu Sri Mulyani. Tapi kalau kayak gini, Anda juga termasuk orang yang ikut salah di dalam itu. Jadi hati-hati. Profesionalitas Anda, integritas Anda bisa rusak gara-gara kondisi ini. Ya. Yang berikutnya apalagi tentang anggota. Anggota DPD itu ada 132 orang, itu juga 10 miliar 1 tahun.
Itu juga nggak jelas juga entah apa yang dikerjakan gitu. Jadi perwakilan daerah itu apa yang bisa dilakukan? Memang banyak yang harus direview, harus direformasi, saya pikir. Ya, eh jadi sekarang ini kalau menurut saya karena begitu luar biasanya reaksi masyarakat, ya memang mereka menjadi musuh rakyat. Jadi wajar saja kalau itu mau diminta dibubarkan. Tapi tidak gampang karena mekanismenya tidak gampang, rekan-rekan sekalian ya. Iya, kita memang ngasih makan rayap sekarang ini. Rayap itu kan tahu, rayap itu kalau sama bangunan dia pasti merusak dinding, merusak plafon, merusak tiang dan sebagainya. Jadi DPRD ini sama dengan rayap itu. Jadi merusak pondasi bernegara kita. Mereka di situ korupsi semua itu gitu kan. Belum lagi yang lain-lain ya. Eh, kita harus paham juga dari 580 anggota DPR itu 62% itu atau 360 orang itu pengusaha. Dari 360 orang itu 262 atau 73% itu mereka punya 1.000 perusahaan. Jadi satu orang rata-rata punya 4 perusahaan. Ya ini kan terjadi pasti konflik of interest pada saat mereka membuat undang-undang, peraturan, atau apa saja yang mereka buat yang kita harapkan dari legislatif itu. Ini tidak bisa dihindari karena mereka punya uang. Belum lagi kalau kita bicara kemiskinan rakyat kita yang 192 juta itu kan kalau pas pemilu ya dikasih duit 50.000 sampai 100.000 ya nyoblos gitu. Karena mereka kondisinya memang dalam kondisi yang tidak mencukupi gitu. Ini jadi dilema buat kita, jadi apa ya, jadi blunder juga gitu kan. Jadi selama mekanisme partai tidak dirubah, undang-undang pemilu tidak dirubah, ini akan terus ada. Jadi koruptor ini memang kita yang piara gitu. Karena yang rekrut itu kita gitu kan. Yang rekrut mereka itu kan rakyat gitu kan. Sekarang mereka jadi musuhnya kita gitu kan. Ini yang harus dicari way out-nya seperti apa gitu. Butuh waktu atau bagaimana saya tidak tahu lah ya. Reformasi apa yang mau dilakukan dari kawan-kawan yang sedang memikirkan ke sana itu. Tapi bagaimanapun harus ada action yang bisa merubah ini memang. Kalau tidak ya hancur memang. Karena sekarang sudah terasa kan gitu. Jadi saya pikir tentang DPR itu ya. Jadi berikutnya itu kita mengomentari tentang pemerintah. Jadi Pak Prabowo kemarin pada saat ada demo di seberang sana di DPR, Pak Prabowo juga di istana membagi-bagi 34 bintang Mahaputra dan sejenisnya itu gitu. Ini juga tidak wise menurut saya. Satu ya, bintang Mahaputra dan sejenisnya itu sejak dikeluarkan tahun 1959 itu jumlahnya sampai Pak Jokowi itu ada 278. Jadi 1 tahun itu dikeluarkan itu cuma 3,2 buah saja. Kemarin Pak Prabowo sudah mengeluarkan 34 dalam kurun waktu 8 bulan gitu. Jadi diobral sedemikian murah. Itu kalau kita baca ya nilai dari 1 bintang kehormatan itu, orang itu harus betul-betul luar biasa mengkontribusi terhadap negara ini. Contohnya seperti Jenderal Sudirman, Hos Cokro Aminoto, Natsir, dan sebagainya, pahlawan-pahlawan yang lain. Nah ini sekarang dibagikan sama AHY, Bahlil. Ini anak kemarin yang baru jabat jadi menteri beberapa bulan, udah gitu Pak Hasim. Hasim ini aja ya Pak Prabowo, cuma ngurusin binatang langka. Masa dapat bintang Mahaputra atau sejenisnya itu. Terus Haji Isam. Haji Isam ini juga nongol baru sebagai pengusaha Kalimantan, ya memang gebrakannya luar biasa. Tapi siapa yang nggak tahu latar belakang dia kan gitu. Ada tambang dan sebagainya, isu macam-macam lah waktu itu kan. Tapi itu urusan dia gitu. Jadi kalau kita bicara bintang Mahaputra sebenarnya ya dari Jatim itu ada Ali Marcos, ada Mas Pion. Kenapa tidak Sampurna yang dari tahun 1913, Gudang Garam, James Riyadi dan bapaknya, ya, Putra Sampurna dan sebagainya itu. Itu yang sudah puluhan tahun menggerakkan ekonomi Indonesia. Karena mereka ini mengkontribusi besar terhadap pajak, terhadap tenaga kerja dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo nggak bisa sembarangan seperti itu, gitu kan? Nanti Bapak diketawain orang. Sekarang ini Pak, saya sedih sebagai pendukung Bapak yang sudah setengah hati juga gitu kan. Ini Bapak dimaki-maki orang di medsos ini Pak.
Sudah begitu kasarnya mereka mengatakan apa kepada Presiden Republik Indonesia. Ini kan menurunkan harga diri Bapak, menurunkan image sebagai kepala negara yang dimaki-maki oleh rakyatnya. Ini kalau dibiarkan, ini tidak baik. Ini dipicu oleh perilaku Bapak sendiri. Karena Bapak nanti gebrak-gebrak meja, tapi actionnya nggak ada, ya kan? Mau berantas korupsi, ngurusin koruptor, gitu. Ya, bayangin kemarin itu ada Burhanuddin Abdullah menerima bintang Adi Prana. Loh, wong koruptor, jelas koruptor, orang tahu semua, pernah dihukum 5 tahun. Masa Bapak tidak sensitif seperti itu? Apa? Yang jelas-jelas itu orang yang tidak ada, ya bangkainya rakyat kok dikasih bintang itu kan luar biasa Bapak ini gitu kan. Sensitif sedikit Pak Prabowo, Anda itu presiden tuh. Bukan tukang bakso, Pak Prabowo itu. Gitu. Masa kelasnya diturunkan sendiri? Belum lagi kemarin apalagi, pidato soal apa? Pidatonya yang baik-baik saja lah saya lihat itu. Pidato soal MBG, udah mengcover 21 juta anak yang makan MBG. Bapak tahu dapurnya aja nggak sampai 2.000? Nggak masuk hitungannya Pak. 21 juta itu Bapak dilaporin kosong saja. Ya, itu kalau sekarang di cover dengan 2.000 dapur, itu sama dengan satu dapur 11.000 porsi. Mungkin itu masuk di akal. Belum lagi yang keracunan tiap hari masih jalan. Ini kan kemarin NTT keluar lagi. Mana lagi? Banyak, Pak. Jadi yang kayak gitu Bapak tetap aja harus check and recheck. Bapak harus punya staf khusus untuk membaca laporan itu. Karena saya lihat Bapak tidak pintar tentang angka memang. Jadi sembarangan jadinya seperti itu. Apalagi pidato Bapak yang terbaru. Soal menterinya kasihan karena nggak pernah istirahat. Yang lalu Bapak bilang juga kasihan menterinya belum dapat mobil. Itu pidato presiden recehan itu Pak. Itu pidato ketua RT itu nggak kayak gitu kelasnya. Luar biasa Bapak ini. Jadi dia diolok-olok orang karena Bapak sendiri yang berperilaku seperti itu. Jadi yang berbobot sedikit gitu Pak. Pidato mengasih arahan terus actionnya jelas gitu kayak Puan dapat bintang Mahaputra, wong dia yang ganjel undang-undang perampasan aset koruptor kok Bapak kasih bintang Mahaputra. Ini kan menyakitkan kami sebagai rakyat Indonesia. Jadi hati-hati karena pilar program Bapak itu kalau mau mendapat kredit poin besar dari masyarakat itu undang-undang perampasan aset itu Pak digolkan duluan. Kalau tidak bisa ya buat perpu. Karena ini harus bisa ngerem koruptor ini gitu. Kalau mau membasmi itu butuh waktu. Nggak, tapi ngerem saja bisa 50% kan sudah luar biasa gitu. Ya. Jadi apa? Taktik dulu lah baru strategi atau bagaimana. Masa Bapak nggak tahu tentang itu gitu. Ya. Jadi kami ini sedang memperhatikan Bapak karena pilar dari pemimpin itu cuma 3 saja sebenarnya Pak. Jujur, pintar, berani. Bapak jujur, saya pertanyakan juga kejujuran Bapak, karena dari pidato ke satu ke action yang lain itu tidak sinkron. Pinter, Bapak mungkin ya bisa iya, bisa tidak gitu. Kalau berani, mungkin Bapak berani karena bekas Kopassus gitu. Kalau pinternya ini tidak maksimal, Bapak sebagai presiden ya memang gawat kita. Ngitung 21 juta MBG saja Bapak bisa salah, apalagi yang lain-lain gitu. Jadi memang kami harus mewaspadai itu semua karena di pasar ini tambah kisruh semua Pak. Tiap hari itu ada persoalan-persoalan baru yang makan energi masyarakat ini. Ya, itu sampai diaspora dari Denmark dari mana-mana bersuara begitu lantangnya itu. Dia prihatin tentang negara ini. Masa Bapak menjadi presiden ke-8 kualitasnya jadi seperti ini Indonesia? Nauzubillah min dzalik. Tapi ini masukan Pak Prabowo, Anda sebagai presiden, ingat loh, Bapak tuh presiden ya. Ya begitu saja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum.